Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Dalam hitungan pekan, orang menganggap hari Selasa adalah hari kedua. Namun dalam bahasa Arab, Selasa adalah angka ketiga. Jadi sebenarnya Selasa adalah hari ketiga dalam hitungan pekan. Sebagian orang Jawa menganggap hari Selasa penuh dengan mitos. Salah satunya larangan untuk bepergian pada hari Selasa. Orang Jawa mengatakan bahwa hari Selasa adalah selo-selone manungso atau saat sepi-sepinya manusia. Selain itu, sebagian juga percaya jika seseorang meninggal di hari Selasa akan mengajak teman. Namun sebenarnya, peristiwa apa yang terjadi di hari Selasa sehingga banyak mitos tentang hari tersebut? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang hari Selasa. Beliau menjawab, hari Selasa adalah hari berdarah. Kemudian para sahabat bertanya lagi, mengapa demikian ya Rasulullah? Beliau menjawab, karena pada hari itulah Siti Hawa haid dan putra Adam membunuh saudaranya sendiri. Selain itu, sebenarnya ada 7 kejadian berdarah yang terjadi pada hari Selasa. Mengutip dari kitab As-Sab'atu fi Mawaidil Bariyat, halaman 66 hingga 75, serta sumber lainnya. Satu, Nabi Yahya alaihi salam dibunuh. Putra dari Nabi Zakaria alaihi salam ini merupakan kerabat terdekat Nabi Isa alaihi salam. Ia hidup di lingkungan Yahudi. Saat itu ada seorang raja pada masa Bani Israel menikah dengan seorang wanita yang telah memiliki anak. Setelah itu, sang raja ingin menikahi anak dari wanita yang sekarang menjadi istrinya. Suatu hari terjadilah pelanggaran hukum agama yang sangat dilarang oleh Nabi Yahya alaihissalam dan ayahnya, yaitu Herodus yang berencana untuk menikahi anak tirinya yang bernama Herodia. Mengetahui hal ini, Nabi Yahya alaihissalam sangat menentang keputusan Herodus. Maka berdasarkan hukum Taurat dilarang untuk menikahi anak tirinya sendiri. Seperti sama-sama tidak menerima fatwa tersebut, Herodia yang tidak menginginkan pernikahannya gagal, merasa geram dan menyuruh Herodus untuk membunuh Nabi Yahya alaihissalam. Ditangkap dan dipenjaralah Nabi Yahya alaihissalam, lalu dibunuhlah ia, sesuai dengan permintaan kekasihnya Herodia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Maryam ayat 15, yang artinya, dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Bagaimana dengan Raja Herodus? Ia pun diberi azab pedih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai firman-Nya dalam Quran Surat Ali Imran ayat 21, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih. Dua, pembunuhan Nabi Jarjis alaihi salam. Hidup pada zaman Raja Dardianah yang merupakan seorang raja penyembah berhala, Nabi Jarjis alaihi salam merupakan hamba Allah yang soleh dari Palestina. Allah mengutus Nabi Jarjis datang ke Raja Dardianah untuk mengajaknya ke jalan Allah. Namun perdebatan panjang terjadi hingga pada akhirnya istri raja masuk Islam setelah mendapatkan mukjizat dari Nabi Jarjis. Kemudian raja memerintahkan pasukan untuk membunuh Nabi Jarjis. Ia memohon pertolongan Allah. Kemudian muncul api dari langit sebagai pertolongan. Sungguh sayang ketika api mendekat, mereka lebih dahulu membunuhnya. Kejadian itu terjadi pada hari Selasa. Tiga, dibunuhnya Nabi Zakaria alaihi salam. Sekelompok orang Yahudi mengejar Nabi Zakaria untuk membunuhnya. Namun ketika Yahudi mendekat, beliau melihat sebatang pohon dan beliau perintahkan untuk membelah, kemudian menyatu dengan tubuhnya. Pohon tersebut membelah, kemudian Nabi Yahya masuk ke dalamnya. Pasukan Yahudi kehilangan jejak. Tetapi iblis datang dan memberitahukan kepada orang Yahudi di mana Nabi Zakaria berada. Kemudian mereka mengambil gergaji dan membelah pohon tersebut menjadi 2 bagian.
4. Wafatnya Asiyah, istri Fir'aun. Selama 60 tahun, Asiyah menyembunyikan keimanannya. Keimanan Asiyah pun akhirnya diketahui oleh Fir'aun. Setelah mengetahui jelas keimanan istrinya, Fir'aun pun menjatuhkan hukuman dan siksa yang berat. Kedua tangan dan kaki Asiyah diikat. Ia ditelentangkan di atas tanah yang panas. Wajahnya dihadapkan ke terik sinar matahari. Manakala para penyiksanya kembali, malaikat menutup sinar matahari hingga siksaan itu tidak terasa. Tak cukup sampai di situ, Fir'aun kembali memerintahkan para algojonya menjatuhkan sebongkah batu besar ke dada Asiyah. Na'udzubillah, sungguh siksa yang amat berat dan sangat tidak manusiawi. Ketika Asiyah melihat batu besar itu hendak dijatuhkan padanya, beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah." Artinya, wahai Allah Tuhanku, bangunkanlah untukku di sisimu sebuah rumah di surga. Quran Surat At-Tahrim ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memperlihatkan sebuah gedung di surga yang terbuat dari marmer berwarna mengkilat. Asiyah sangat bergembira. Lalu ruhnya keluar menyusul, kemudian barulah batu besar itu dijatuhkan pada tubuhnya. Beliau tidak merasakan sakit karena jasadnya sudah tidak mempunyai nyawa. Mengenai kekejaman Fir'aun ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan Fir'aun yang punya pasak-pasak kekuatan yang sangat dahsyat, mereka orang-orang yang melampaui batas di sejumlah negeri." Quran Surat Al-Fajr ayat 10 hingga 11. 5. Penyembelihan lembu Bani Israel. Ada dua orang kakak beradik yang sangat fakir. Mereka memiliki paman yang sangat kaya raya dan tidak memiliki pewaris. Mereka membunuh pamannya untuk mendapatkan warisan. Kemudian mayatnya dibuang di antara dua kampung Bani Israel yang membuat kedua kampung tersebut bertikai. Kemudian mereka datang ke Nabi Musa alaihissalam untuk meminta petunjuk. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berkata, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kalian menyembelih lembu, namun mereka tidak melaksanakannya." Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk memukul korban dengan lidah lembu. Maka ia hidup dengan kekuasaan Allah. Kemudian ia berkata, "Aku dibunuh oleh anak saudaraku." Enam, dibunuhnya Habil. Habil putra Nabi Adam alaihissalam dibunuh oleh saudaranya yaitu Qabil. Peristiwa tersebut terjadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk mengawinkan anak-anaknya. Qabil tidak terima dengan keputusan tersebut dan menentang perintah Allah. Kemudian Nabi Adam alaihissalam memerintahkan mereka berdua untuk meminta hukuman Allah. Dengan membawa kurban masing-masing, Qabil membawa hasil panen dan Habil membawa kibas sebagai kurban yang diletakkan di Bukit Mina. Allah menurunkan api tanpa asap dan membakar korban yang diberikan Habil sebagai tanda kurbannya diterima. Tapi tidak dengan kurban Qabil. Dengan itu ia berencana membunuh Habil. Saat Habil sedang tidur dekat kambingnya, Qabil mengangkat batu dan menjatuhkannya tepat di kepala Habil dan ia pun meninggal. Tujuh, kematian para penyihir Fir'aun. Saat itu para penyihir Fir'aun berkata, "Kami beriman dengan Tuhan sekalian alam, yaitu Tuhan Musa dan Harun." Fir'aun berkata, "Sungguh aku akan memotong tangan dan kaki kalian secara selang-seling." Namun para penyihir tetap teguh dan iqomah dalam pendirian imannya. Maka Fir'aun memotong tangan dan kaki mereka serta menyulam mereka dengan pelepah kurma. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Penyihir-penyihir Fir'aun yang menyatakan beriman kepada Tuhan seluruh alam, yaitu Tuhan Musa dan Harun." Quran Surat Al-A'raf ayat 121 hingga 122. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.